Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bambang Suswadi, kelas A, dengan nomor induk mahasiswa 2108 11 30 47. Saya berasal dari kota Tangerang Selatan. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah mengizinkan kami untuk mencoba mempresentasikan satu materi terkait dengan hakikat pendidik dan peserta didik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai presentasi ini dengan membuka slide yang baru. Mari kita simak bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai materinya. Hakikat pendidik dan peserta didik dari perspektif filsafat pendidikan Islam. Ini adalah salah satu mata kuliah dari filsafat pendidikan Islam ya, Bapak Ibu sekalian, dalam program pendidikan jarak jauh IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pengertian dan hakikat pendidik bahwasanya pendidik itu berasal dari kata didik, artinya memelihara, merawat, dan memberi latihan agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan seperti yang diharapkan, yaitu tentang sopan santun, akal budi, akhlak, dan sebagainya. Selanjutnya, dengan menambahkan awalan pe hingga menjadi pendidik, artinya adalah orang yang mendidik. Pendidik dalam Islam adalah orang yang mempunyai tanggung jawab dan mempengaruhi jiwa serta rohani seseorang, yakni dari segi pertumbuhan jasmaniah, pengetahuan, keterampilan, serta aspek spiritual dalam upaya perkembangan seluruh potensi yang dimiliki oleh seseorang. Sehingga sesuai dengan prinsip tersebut dan nilai ajaran Islam, manusia tersebut menjadi insan yang berakhlakul karimah. Seperti itu ya. Pengertian dan hakikat peserta didik. Peserta didik merupakan salah satu komponen terpenting dalam pendidikan. Tanpanya proses pendidikan tentu tidak akan terlaksana. Oleh karena itu, pengertian tentang anak didik dirasa perlu diketahui dan dipahami secara mendalam oleh seluruh pihak. Peserta didik sebagai objek pendidikan, yaitu peserta didik dipandang sebagai objek jika dilihat dari sifat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lain. Kemudian, peserta didik sebagai subjek pendidikan, yaitu manusia bukan merupakan produk nenek moyangnya, akan tetapi lingkungan manusia, lingkungan sosial, lingkungan alam, adat istiadat. Karena itu, lingkungan sosial merupakan pemegang tanggung jawab dan sekaligus memberikan corak perilaku seorang manusia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kedudukan dan fungsi pendidik. Yang pertama, kedudukan. Pendidik memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan. Karena pendidik adalah pihak yang bersentuhan langsung dengan unsur-unsur yang ada dalam sebuah aktivitas pendidikan, terutama anak-anak. Fungsi pendidik adalah berupaya untuk mengembangkan segenap potensi anak didiknya agar memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupannya. Kedudukan dan fungsi peserta didik. Yang pertama, peserta didik merupakan salah satu komponen terpenting dalam pendidikan. Tanpanya, proses pendidikan tidak akan terlaksana. Oleh karena itu, pengertian tentang anak didik dirasa perlu diketahui dan dipahami secara mendalam oleh seluruh pihak. Peserta didik sebagai objek pendidikan dipandang sebagai objek jika dilihat dari sifat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lain. Selanjutnya bahwa peserta didik sebagai subjek pendidikan merupakan produk nenek moyangnya. Akan tetapi lingkungan sosial, lingkungan alam, adat istiadat. Karena itu lingkungan sosial merupakan pemegang tanggung jawab sekaligus memberikan corak perilaku seorang manusia.
Syukran. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia, singkat, padat, dan jelas terkait dengan hakikat pendidik dan peserta didik yang merupakan dua tali yang tidak bisa dipisahkan, sehingga antara pendidik dan peserta didik merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dipisahkan. Pendidik adalah kader yang mampu menciptakan generasi-generasi penerus bangsa, sedangkan yang peserta didik itu adalah sebagai modal bibit yang diciptakan oleh pendidik untuk menjadi generasi penerus bangsa. Syukron, terima kasih, dan semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.